Halo teman-teman, jadi kembali lagi dengan podcast kami di podcast Manam Pinggir. Jadi di sini kami akan membahas tentang kasus yang sempat mengguncang Malaysia, yaitu Justice for Zahra. Jadi di sini kami akan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di SMA 6. Jadi teman-teman, jadi kita di sini akan berdiskusi tentang kasus Justice for Zahra. Kisah tragis seorang siswi berusia 13 tahun yang memicu tagar Justice for Zahra. Zahra Khairani Mahathir, pelajar sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa. Di Papar, Sabah ditemukan tidak sadarkan diri di luar asramanya pada 16 Juli 2025. Kasus ini menjadi simbol perjuangan melawan bullying di sekolah dan ketidakadilan sistem pendidikan. Jadi mungkin teman-teman, jadi kita di sini akan membahas tentang kronologinya terlebih dahulu. Baru kita akan saya akan menanyakan tentang tanggapan teman-teman sekalian tentang kasus ini. Jadi yang pertama mungkin bisa diberitahu untuk narasumber pertama, kronologi pertamanya seperti apa? Oke, baik Bang Dika. Menurut data yang kami ketahui, kronologinya ini terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2025. Awal mulanya, menurut keterangan saksi, Zahra ini sempat dituduh mencuri dan pin sekolah. Pada malam itu di asrama dia dikerumuni oleh teman-temannya, diolok-olok hingga diintimidasi. Hingga pada pukul 4 dini hari, dia ditemukan tidak sadarkan diri di selokan di dekat asramanya. Hingga pada akhirnya keesokan harinya dia ditemukan meninggal dunia. Kejadian selanjutnya, kematian si Zahra ini sangat mengejutkan karena dia mati dalam keadaan jatuh. Tapi orang tuanya ini menolak itu, mengingkari dia bahwasanya itu karena jatuh. Tapi ada kerudungan di balik semuanya. Bahwasannya si Zahra ini sering dibully, diejek, dicaci maki, bla 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 lah pokoknya. Di saat di asrama. Makanya dia bunuh diri, terjun dari itu. Berarti orang tua tuh sempat nggak setuju ya? Nggak setuju dengan berita yang disebar. Oke. Dan kasus ini diselidikin ulang. 5 pelajar semuanya masih di bawah umur didakwa atas tuduhan bullying dan intimidasi. Identitas mereka semua dirahasiakan oleh Undang-Undang Anak di Malaysia. Pihak sekolah, pengelola asrama pun ikut disorot. Bagaimana kasus bullying ini bisa terjadi tanpa pengawas? Laporan forensik menyebut adanya cedera otak berat akibat jatuh dari ketinggian. Namun belum dipastikan apakah itu bunuh diri ataupun tindakan dari seseorang. Berarti setelah tadi orang tua tidak terima, dilakukan forensik ulang dan ternyata ditemukan sebuah benturan keras di kepala ya. Dan kasus ini memicu gelombang besar di Malaysia. Ribuan orang turun ke jalan menyalakan lilin dan membawa poster bertuliskan Justice for Zahra. Nah, rakyat ini menuntut keadilan, reformasi anti-bullying, dan transparansi dalam sistem sekolah berasrama. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan menanggapi, menyerukan agar setiap siswa merasa aman ketika di sekolah. Nah, kasus Zahra ini bukan sekedar kasus pribadi, tapi juga cermin bagi sistem pendidikan di Malaysia. Tapi sisi positifnya, sistem pendidikan di Malaysia akan bebenah diri. Betul. Iya. Jadi iya kan? di setiap sekolah akan diperketat keamanannya agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Agar kejadian Zahra Khairani ini tidak terulang lagi. Iya. Jadi kesimpulannya, dari kisah ini kita belajar bahwa bully bukan hal sepele. Sekali dibiarkan bisa merenggut nyawa. Zahra hanyalah seorang anak berumur 13 tahun, seharusnya sedang belajar, bukan bertarung melawan rasa takut.
Mari kita jadikan suaranya tetap hidup. Laporkan perundungan, dengarkan korban, dan jangan diam. Keadilan untuk Zahra berarti perlindungan untuk semua anak. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah mau diskusi bareng di podcast Manam Pinggir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin kita podcast dari tadi cerita bareng di sini. Dan saya harap cerita Zahra Khairan ini tidak terulang lagi. Jadi kami harap sebesar-besarnya jangan ada lagi kasus bully-bully yang ada di sekolah. Kita sama-sama menjaga, sama-sama berteman, jangan sampai ada bully-bully lagi. Dan kami minta maaf jika ada data-data kami yang salah. Mungkin bisa dikoreksi dan bisa di DM kami agar kami dapat memperbaikinya di lain video. Makasih. Terima kasih teman-teman. Dah.